Tapi karena ini sudah ada Arduino, sudah ada library atau framework-nya di dalam Arduino-nya, tinggal seperti ini aja ya, sangat dimudahkan. Analog read ini langsung jadi ini ya. Ya, itu ya kira-kira gambarannya untuk ADC. Mungkin ada ADC, enggak ada. IC-nya 08, enggak ada ya. 80, enggak ada. Sudah terlalu jadul mungkin. IC ADC itu 0808 itu. Ya, sekarang sudah zaman milenial ya, masa harus pakai seperti itu. Sekarang lebih ke produktivitas ya, kita memanfaatkan tidak membuat atau merangkainya, tapi memanfaatkan yang sudah diciptakan oleh sebelum-sebelumnya ya, untuk ya, agar lebih produktif lah istilahnya ya. Ya, itu mungkin, oh ya ini ada Potensio juga ya di sini, belum pernah kita coba mungkin ya. Ini untuk, oh ya mengatur ini ya, kontrasnya ini. Kalau ini nggak kelihatan, tapi kalau ini dimaksimalkan nih, sama seperti real ya rangkaian ini. Ada modul untuk LCD ini juga ada, tinggal ditancapkan aja ke kaki-kakinya Arduino ini. Jadi ada modulnya sendiri, nggak usah repot untuk membuat ya. Jadi itu untuk data analog biasanya memang dari sensor-sensor analog yang kita buat sendiri ya, bukan berupa modul, karena kalau modul biasanya outputnya sudah digital ya, serial ngirimnya atau I2C, tinggal manggil library atau frameworknya, datanya bisa di ini. Kalau sudah modul itu Arduino-nya biasanya lebih ringan kerjanya ya. Bukan dia yang mengkonversi dari analog ke digital, tapi datanya sudah matang ya, digital serial atau I2C, dia tinggal baca aja. Ya, barangkali ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini ada gas sensor, silahkan dicoba-coba sendiri, mungkin bisa ya. Saya hanya pakai 2 contoh aja. Ya, ini adalah sensor untuk data yang lambat ya, mungkin sedikit ya. Bagaimana kalau suara ya? Suara itu kan eh, perubahannya sangat cepat ya tegangannya. Eh, jadi kalau Arduino ini seingat saya tidak mampu ya untuk mengubah dari data analog yang berupa suara, tetapi kalau hanya untuk data-data yang berupa apa tadi ya, sensor cahaya, sensor berat ini ya,
yang lambat perubahannya itu sangat mampu Arduino-nya. Tapi kalau sinyal suara yang berubah dalam 1 detik ya antara 0 sampai suara yang kita dengar 20 kHz atau 20.000 perubahan per detik yaitu belum mampu ya untuk Arduino-nya. Jadi biasanya ada modulnya sendiri yang mengubah dari sinyal suara analog itu menjadi digital, lalu dikasihkan ke Arduino-nya. Tapi Arduino-nya biasanya ya hanya switch aja ya, switch. Data suaranya itu disimpan atau dikirimkan ya. Kalau diproses dia belum mampu ya, karena kecepatannya untuk suara ini sangat tinggi. Kalau speed-nya mungkin mampu, yang nggak mampu adalah RAM-nya ya, memorinya. SRAM-nya Arduino itu kan hanya beberapa kilo ya, kilobyte, kilobit bahkan mungkin. Data suara dalam 1 detik 20.000 ya, berapa kilobyte itu sudah, kilobit ya, sudah nggak mampu untuk 1 detik data aja ya. Suara 1 detik aja dia nggak mampu untuk memproses karena memorinya ya atau RAM-nya ya. Kalau kecepatannya mampu dia, clock-nya itu kan 12 MHz ya. Suara hanya 20 kHz, jauh lebih besar. Frekuensi sampling biasanya hanya 2 kali ya, 2 ya, sekitar 40-an kHz. Mungkin sudah cukup, biasanya pakai 64 sih, 64 kHz. Jadi itu yang data yang perubahannya cepat, apalagi video ya, video jelas tidak mampu. Video butuh webcam, mungkin pakai Raspberry ya, Raspberry mampu, Raspberry Pi ya, bisa untuk video pakai webcam, ataupun mikrofon juga dia mampu ya, kalau itu beda lagi. Dia memang sudah komputer, dan harganya juga yang RAM-nya 4 GB atau 8 GB itu sekitar 1 jutaan ya. Tapi itu sebenarnya juga data analog yang dia proses ya, dengan speed dan memori yang memadai. Kalau ini enggak mampu ini. Ya, mungkin sampai di sini aja ya materi kita. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Jika tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.